Kata Imam Ghazali, kalau ini jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur itu gampang. Duit randuwe, hutang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak gue, terus mentek ngamek gue. Itu dari Imam Ghazali kena sekarang nikmat moroe kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak dunya mulai Nabi Adam nanti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing mati iku iri mbek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula jek urip. Kula balen malih. Dengan demikian kowe muni alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Ijo urip. Berarti ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab. Tidak apa-apa kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun, wadolla ankum ma kuntum tasubun, wadolla anhum ma kanu yaftarun. Ini di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Ya, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau tidak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati. Karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, nggak makan, nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan, hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Nah, itu cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Jadi apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap mampu alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga gitu, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ra dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena tidak ada bukti, memang tidak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar ambek 3 miliar. Itu podo karo 5 rupiah. Baru itu gelembang meneh 1 triliun be 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gelembang itu kan ya wong edan itu kan. Kalau di sauri-uripe muni Isa pangeran ya edan.
muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Mungkin yang disebut tuh miliarder, tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, itu rawani ngobong la ilaha illallah, ben kualat tapi pangeran. Makanya saya pastikan sekali sampean lafaz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kualat den. Paham juga maksudnya? Paham ya? Jadi jelas ya saat ini kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir, orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah terus tukaran. Ya kita semua ngalami bingung kalimat itu salah apa dianggap bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilah wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lannya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Al Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak itu mergo wujud. Ya kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak iku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak, disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tak warai gitu, sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenisnya menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liyane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namun kalimat la ilaha illallah. Nanti disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini jasad. Paham ya? Roh rata utang, rata badeknya BPKB, paham ya? Tidak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang urip bulat. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Nah itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohani itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah.
Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang soal Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia, kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mungkin disebutkan pangeran, mikir ruhin nembe sowan, mungkin diwelas. Intinya dia ini ramuni mati. Paham ya? Makanya malaikat ngomong anak pidato nih kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas ning pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Wis dongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya gue bahasana nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah digulung akeh. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit, karena rohnya masih hidup. Kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, semoga kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampai anak semua paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo, alam nopo jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi sama maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini, waktu balik guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Yen darane wali songo iku goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kita ngandalo batuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing bagus sowan pangeran rohem. Roh iku kon sujud ae ora usah awam. Nah, akhirnya nak wae salat terus mendengar jare salat. Sing ado teng pintu-pintu ini. Nah, semua syariat terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ngono to murtad. Nah, ngamuk. Hasil syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk stresan rango ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kalau di jisim, di wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut tuh. Ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini paham ya. Karena ya mboten tak jak mikir teman paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya enggak tahu mikir toh. Ya diwarai kok ben kok alhamdulillah aku fase. Paham ya. Paham ya. Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu, pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Yang sebodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran yang sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis.
Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis lebih pinter perkara ora gelem sujud. Berarti dia mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono, maksudnya mikir iso ngono. Mulane sing do diutang bisa sampe apik timbang sing dipikiran ngene iki paham ya. Paham ya. Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alun-alun ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudnya Allah. Nah wujudnya diwujudnya Allah. Apa yang sing dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasanya kayak kon mangan, wis sareng nek Allah ngutus mangan wis mangan ae. Nang kok wargen begitu iso kan mangan. Nek mangan ora mangan, pokoke kon nurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sebenarnya Siti hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mulai nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong bingung-bingung, sing luwih dulu Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut, berkejar Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah ceritanya. Mulai nu peneliti rakah, mulai rakah lagi Mustafa ini roh apa yang ini? Gak jelas rohnya tapi jelas dari kiai ini. Enak atau nih? Jadi ya orang wong ilmu nerapati akeh tapi jelas di kiai ini. Lu ilmu akeh rapati di kiai ini. Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku memang ilmu hakikat itu jelimet, tapi sampean harus saya latih. Jadi sampean ngaji ngene yo suwi tuwa semuanya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun lafaz ini enggak ada. Lafaz ini enggak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illah kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Enggak toh. Misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok darani geni. Itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nuqasu insyaallah taala. Amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau nggak diomongkan nggak ada yang ngomong, karena harus diomongkan. Itu pun nggak menunjuk apa? Nggak menunjuk apa? Hakikat. Ya semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, buat sampean kenal malaikat atau sekolah nu malaikat sambat tenan dia omongannya sampean. Kondak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaan Allah janggal kiri kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayane Allah, pemene malaikat Israel. Mangkel sak boleh bahasa kuat. Ah semuanya tak protes ber, iso muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang petita-petita muni kuat. Kuat temunin di, tapi setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang semua ngomong gak jelas.
Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat, karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu, disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Wah, sampai disebut nanti di antara hasil wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu, baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali yang memiliki bahasa di siga sambung. Disebut nahnu auliya, agak tahu tuh paham Quran gak terus dulu. Namanya ngaji, sekerpean lah pokoknya paham. Nah, bahasa manusia yang tidak wali itu bingung kan malaikat, karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat, ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mikesnya Allah ini janggal, kuatnya nanti. Apalagi malaikat yang nyeksanya alam malakut, alam yang langit. Yang zaman saya kira sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Dulu bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat lebih kamu sih. Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Untuk kok terus kuat itu kuatnya nanti. Berarti sama membahasakan orang kuat harus gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinter ini ndi? Misalnya yang rasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene-ngene jari malaikat. Umpama kira ilmu sak bumi iku rong roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang Joko. Artinya umpama kira tenan bumi iku rong roh planet lain dan kehidupannya di sana. Apa meneh alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Indikane Nabi bandingan ilmu.